Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dilimpahkan kepada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan untuk kita agar senantiasa kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan kemudahan, kesempatan untuk terus memperbaiki diri, untuk terus menjemput hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, senantiasa memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dengan husnul khatimah dan kita dipertemukan oleh Allah kembali di tempat yang kita semua impikan, di tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita perlu bimbingan, kita perlu nasihat dan saling menasihati. Yang insya Allah pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah perkara nasihat yang diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di hadis yang ketujuh dari pembahasan kita, hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis tentang nasihat. Karena kehidupan kita sangat membutuhkan nasihat. Di dalam keseharian kita sangat dan sangat membutuhkan yang namanya wasiat, nasihat, pelajaran, teguran, peringatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr, demi masa demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia tanpa terkecuali, seluruh manusia dalam keadaan rugi. Seluruhnya, tidak ada satu manusia pun kecuali mereka dalam keadaan rugi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Asr tadi, Allah menyebutkan dua penegasan bahwa kita benar-benar dalam keadaan rugi. Dan ulama mengatakan al-insan menggunakan alif lam, al-insan. Alif lam fungsinya di dalam bahasa Arab salah satunya untuk keumuman, artinya umum tanpa terkecuali.
Artinya seluruh kita yang ada di permukaan bumi ini dalam keadaan yang rugi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita solusi, pengecualian orang-orang yang tidak dalam keadaan rugi. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illal ladzina amanu, orang yang beriman. Iman didasari dengan ilmu. Tak mungkin seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan seorang hamba mereka berilmu. Artinya bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk bersama untuk mendengarkan ayat Allah. Kita duduk bersama untuk mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan apa? Untuk berilmu. Dan ilmu akan menghasilkan iman. Ilmu akan menghasilkan iman. Tanpa ilmu kita tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan wa 'amilus shalihat, dan beramal dengan amalan yang saleh. Karena ilmu saja tidak cukup tanpa amal saleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beramal dengan amal saleh. Bahkan kata seorang penyair, al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan, mu'adzabun qabla ubadil wathan. Kata seorang penyair, seorang yang berilmu, mereka tidak mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya. Dia berilmu, tahu ini halal, ya halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh, tapi tidak diamalkan. Kata penyair tadi, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, mu'adzabun qabla ubadil wathan. Dia akan diazab oleh Allah sebelum orang-orang penyembah berhala, orang-orang musyrik dan kafir. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang awwalu ma tus'ar bihin nar alimun. Seorang yang pertama kali dibakar di api neraka adalah orang yang berilmu, kemudian tidak diamalkan ilmunya. Kemudian Allah mengatakan watawasaw bil haqq, berwasiat akan kebenaran. Ini yang kita inginkan dalam pembahasan kita, watawasaw bil haqq, saling berwasiat akan kebenaran. Kita saling menasihati, saling mengingatkan. Manusia tak lepas dari kesalahan, tak lepas dari dosa, tak lepas dari kekeliruan. Butuh yang namanya tawasaw bil haqq, saling menasihati, mengingatkan kita akan kesalahan kita. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat akan kesabaran, saling menasihati untuk tetap sabar. Dan nasihat adalah perkara yang agung di dalam agama. Kenapa? Hadis yang kita pelajari adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Nabi mengatakan di dalam hadis ini, agama itu adalah nasihat. Seolah-olah agama ini isinya cuma nasihat saja dari ungkapan Nabi. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju arafah, haji itu adalah Arafah. Padahal manasik haji itu banyak. Ada tawafnya, ada sa'inya, ya, ada jamarat, melempar jamrah, ada ke Musdalifah, ada pergi ke sini ke situ. Tapi Nabi SAW mengatakan haji itu adalah Arafah.
Haji itu adalah Arafah. Kenapa Nabi SAW mengatakan haji hanya Arafah saja? Padahal haji itu banyak, bukan hanya Arafah, ada tawafnya, ada sa'inya. Ya. Karena Arafah itu merupakan inti di dalam haji. Ibadah yang paling agung di dalam haji itu ialah Arafah. Sama seperti ungkapan Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Menunjukkan bahwasanya nasihat adalah perkara yang agung, perkara yang besar. Nasihat ini adalah perkara yang harus kita perhatikan dalam keseharian kita. Tidak mungkin agama ini kecuali nasihat. Dinasihati, diingatkan. Kalau salah, dibilang salah. Kalau keliru, dibilang keliru. Tidak mungkin kita diamkan. Kita mengingatkan manusia kalau melakukan kesalahan tanda kita sayang. Kita perhatian dengan mereka. Bukan untuk menyesatkan mereka, tidak. Bukan untuk memecah belah umat, tidak. Kita tidak ingin memecah belah umat. Kita ingin mengingatkan manusia bahwa mereka salah. Alasannya Al-Quran dan Sunnah. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkadang nasihat itu pedih untuk didengar, tidak mengenakkan, berat untuk diterima, tersinggung kita untuk mendengarkan nasihat. Tapi harus, mau tak mau, rela tak rela, kita harus mendengarkan nasihat. Kalau tidak, kita akan tersesat, tergelincir di dalam kesalahan dan dosa. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, agama adalah nasihat. Karena sebagian besar agama kita, kehidupan kita adalah nasihat. Seorang ayah menasihati anaknya, seorang guru menasihati muridnya, seorang teman menasihati temannya yang lain, seorang ibu menasihati anaknya. Maka itulah kehidupan kita, penuh dengan nasihat. Kita tidak mungkin berlepas dari nasihat. Lantas apa itu nasihat, Ustaz? Apa makna dari sebuah nasihat? Berkata Abu Amr ibnu Salah, seorang ulama, beliau memberikan pengertian tentang nasihat. Apa itu nasihat? Kata beliau, an-nasihatu kalimatun jami'atun tatadammanu qiyaman nasihi lil mansuhilah. Kata beliau, nasihat itu adalah sebuah ungkapan yang universal, ungkapan yang umum, ungkapan yang mencakup berbagai aspek, yang terkandung di dalamnya keinginan dari orang yang memberikan nasihat kepada orang yang diberikan nasihat. Artinya ungkapan yang mencakup dari apa yang ingin disampaikan pemberi nasihat kepada yang dinasihati, biwujuhil khair, iradatan wa fi'lan, dengan kebaikan-kebaikan. Artinya yang diinginkan oleh pemberi nasihat kepada yang dinasihati adalah kebaikan. Baik itu fi'lan ataupun iradatan. Apa itu fi'lan? Baik secara hakikatnya pengen dia kebaikan atau niat saja. Dia pengen memberikan nasihat, niatnya baik, cuman diterima tidak baik. Bisa jadi dia berikan nasihat, niatnya baik, alhamdulillah terjadi sampai nasihatnya. Secara umum, kata Abu Amr ibnu Salah, bahwa nasihat itu adalah keinginan seseorang menyampaikan sebuah kebaikan kepada orang lain. Mau diterima tak diterima, urusan belakang. Mau dia kerjakan tak dia kerjakan, urusan nanti. Yang penting kita sampaikan ini yang bagus, ini yang baik. Tapi nasihat dijelaskan oleh ulama beda antara nasihat dan mengingkari kemungkaran. Nasihat punya adab, punya cara.
Apakah benar kita menasihati orang-orang di hadapan orang yang ramai? Tidak, itu bukan nasihat namanya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh di dalam penjelasan beliau mengatakan bahwa nasihat itu tidak disampaikan di depan orang banyak. Kenapa? Kebanyakan nasihat kalau disampaikan ke orang banyak yang tersinggung, tidak tepat sasaran, tidak sampai nasihatnya. Maka nasihat yang tepat ialah ketika disampaikan kalau berdua-dua, empat mata. Itu nasihat. Kalau mengingkari kemungkaran, iya, di depan orang banyak tidak masalah, karena kita mengingkari sebuah kemungkaran. Maka itu sedikit perbedaan antara nasihat dan mengingkari kemungkaran. Kemudian Nabi SAW menjelaskan nasihat itu untuk siapa, kata para sahabat. Wahai Rasul, engkau mengatakan agama ini adalah nasihat. Lantas nasihatnya untuk siapa? Siapa yang diberikan nasihat? Siapa yang berhak untuk mendapatkan nasihat? Kata Nabi SAW, qala lillah. Nasihat itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Penasaran kita, bagaimana caranya nasihat itu untuk Allah? Apakah kita memberikan nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Abu Amr ibnu Salah, beliau menjelaskan apa makna nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud nasihat kepada Allah, untuk Allah? Kata Abu Amr ibnu Salah, maksud daripada nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tauhiduhu, mentauhidkan Allah. Apa itu tauhid, Bapak dan Ibu? Kita ulang kembali. Tauhid secara bahasa artinya wahada yuwahid, artinya mengesakan, menjadikan satu perkara jadi satu. Dia banyak, misalnya jadikan satu-satu, atau dijadikan tunggal, tidak boleh banyak. Itu namanya tauhid. Itu namanya tauhid. Tauhid itu menjadikan satu. Secara syarat syariat, apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah, menjadikan Allah tunggal, menjadikan Allah satu dalam kekhususan Allah, yang berhak bagi Allah, yang khusus bagi Allah. Tak boleh orang lain ikut campur di dalam hal tersebut. Contohnya di dalam rububiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, seluruh alam semesta Allah menciptakan. Apakah ada seseorang mengatakan ada pencipta selain Allah? Kita jawab tidak. Maka itu menjadi kekhususan Allah. Maka makna daripada tauhid menjadikan Allah itu satu di dalam kekhususannya, baik di dalam rububiyah Allah, sifat Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, memberikan rezeki, yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, yang menurunkan hujan, yang mengganti siang dan malam. Kita katakan hanya satu-satunya Allah. Dan kita menjadikan Allah satu di dalam kekhususannya pada perkara uluhiyah, peribadahan. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga di dalam nama-nama dan sifatnya. Kemudian kata Abu Amr ibnu Salah, nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya kita memberikan sifat kepada Allah dengan sifat yang sempurna dan mulia. Kita sudah sering mendengar bahwa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala banyak. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kita memberikan sifat-sifat Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang agung. Boleh kemudian wa tanzihuhu amma yudadduha. Kita memberikan sifat yang mulia dan kita hapus sifat yang menjadi lawannya atau sifat yang cacat. Wa yukhalifuha,
dan yang menyelisihi sifat-sifat yang mulia, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah hayy, hidup, dan Allah qayyum, tidak pernah tidur, terus dia mengatur langit dan bumi. Lawannya apa? La ta'khudhuhu sinatun wala. Allah tidak pernah merasakan yang namanya sinah. Apa itu sinah? Apa itu sinah? Sinah itu rasa kantuk. Allah tidak pernah merasakan rasa kantuk. Jangankan tidur, rasa kantuk saja tidak pernah. Lawan daripada hayy, sifat hidup. Hidup lawannya mati. Jangankan mati, mau tidur saja tidak pernah. Merasa tidur saya tidak. Kemudian sinatu walana. Ustaz kan tadi sudah ngantuk, ditambah lagi tidur, untuk penegasan, penekanan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lalai dari pengaturan langit dan bumi. Itulah nasihat kepada Allah. Kita berikan sifat yang sempurna, sifat yang baik, dan kita hilangkan seluruh sifat yang menyelisihi sifat yang sempurna tersebut. Dan di antara bentuk nasihat kepada Allah, kata Abu Amr ibn Salah, wa tajannubu ma'asihi, meninggalkan maksiat kepada Allah. Itu termasuk nasihat kepada Allah. Kita meninggalkan maksiat-maksiat. Wal qiyamu bi ta'atihi, dan kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbihi, dan kita melaksanakan apa yang dicintakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai amalan saleh, maka kita kerjakan. Biwasfil ikhlas, kata beliau, dengan keikhlasan, mengerjakan ketaatan, mengerjakan yang dicintai oleh Allah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hubbi fihi, dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang yang beriman, kita juga mencintai orang-orang yang beriman. Allah membenci orang-orang kafir, kita juga membenci orang-orang kafir. Wa jihadun man kafara bihi ta'ala wa madahi dhalik wa du'a'u ila dhalik wal hathu alaihi. Terus kita berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-henti kita untuk berjuang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wali kitabi, ada nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dari menasihat untuk kitab Allah kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijelaskan oleh Abu Amr ibn Salah. Beliau mengatakan maksudnya al-imanu bih wa ta'zimuhu wa tanzihuhu. Maksud daripada memberikan nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ialah kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitabnya umat Islam adalah Al-Quran. Kita harus beriman bahwasanya kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran. Wa ta'zimuhu, dan kita mengagungkan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kita agungkan kitab Allah. Wa tanzihu, dan kita sucikan kitab kita, yaitu Al-Quranul Karim. Wa tilawatuh, dan kita baca kitab kita, yaitu Al-Quran. Itu nasihat kepada Al-Quran. Haqqa tilawah, dengan sebenar-benarnya membaca Al-Quran, bukan hanya membaca Quran. Apa itu haqqa tilawah? Sebenar-benarnya membaca Al-Quran, dia baca dengan kaedah-kaedahnya, dia baca dengan makharijul hurufnya, dengan tempat keluar huruf yang benar. Dia baca dengan sifatul huruf, sifat-sifat huruf yang benar. Dia baca dengan mentadaburi ayat-ayatnya.
dia pelajari tafsirnya, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah sebenar-benar membaca Al-Quran. Itu nasihat untuk kita. Kemudian wal wuqufu ma'a awamirih wa nawahih. Kemudian kita mengamalkan dengan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala yang termuat di dalam Al-Quran. Dan kita meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala yang termuat di dalam Al-Quran. Wa tafahhumu ulumihi wa amthalihi, dan kita memahami ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Banyak ilmu, bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu dunia banyak terkandung di dalam Al-Quran. Bukan hanya ilmu agama, ilmu kesehatan ada di dalam Al-Quran. Bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu alam ada di dalam Al-Quran. Bukan hanya ilmu agama, bahkan ilmu langit ada di dalam Al-Quran. Tentang bintang-bintang Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya ilmu agama, ilmu teknologi ada di dalam Al-Quran. Sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran bagaimana sikap kita terhadap teknologi. Sudah dijelaskan seluruhnya di dalam Al-Quran. Tidak ada satu perkara kecuali telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian watadabburi ayatih, mentadaburi, merenungkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca, kita renungkan, bercerita tentang surga, keluar rasa harap, keinginan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Bercerita tentang azab, kita meminta perlindungan kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'a ilaihi, kita senantiasa mengajak manusia kepada Al-Quran, anak-anak, cucu-cucu, kepada saudara kita untuk terus membaca Al-Quran, terus mempelajari Al-Quran, membawa ke majelis-majelis Al-Quran, mempelajari Al-Quran dari awal, dari huruf-huruf, kalimat-kalimat, dipelajari sedikit demi sedikit. Kemudian wadhabbu tahrifil ghalin wa ta'nil mulhidina, dan kita terus membantah, menjauhkan pemahaman-pemahaman yang keliru dari kaum muslimin. Dan juga kita membuang jauh-jauh orang-orang yang mengingkari Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran. Itulah nasihat kepada Al-Quran. Kemudian kata Nabi SAW, nasihat itu ditujukan kepada Rasulnya, kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud nasihat untuk Rasulnya? Dijelaskan oleh Abu Amr ibn Salah. Maksud daripada nasihat untuk Rasulnya, al-imanu bihi wa bima ja'a bih, beriman kepada Rasul dan beriman kepada apa yang datang kepada Rasul. Kepada hadis-hadis Nabi SAW kita beriman. Wa tawqiruhu wa tabjiluhu, kita mengagungkan dan memuliakan apa yang datang kepada kita dari Nabi SAW. Dan kita memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tamassuku bi ta'atih, kita berpegang teguh untuk menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ihya'i sunnatih, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sunnah Nabi. Ya, kalau dibilang sunnah, ibu, kata sunnah itu difahami oleh ulama tergantung dengan cabang ilmunya. Kalau disebut sunnah Nabi, maksudnya seluruh ajaran Nabi. Kalau sunnah di dalam fikih, artinya di bawah wajib. Setelah wajib ada sunnah. Jadi setelah wajib ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram dalam fikih. Akan tetapi yang disebut sunnah adalah seluruh ajaran Nabi alaihi salatu wassalam.
termasuk yang sunnah. Dan tidak pernah para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ini sunnah atau wajib? Tidak pernah. Yang tahu mereka adalah perintah dan larangan. Kalau perintah, kerjakan. Sunnah ataupun wajib, kerjakan. Kalau larangan, tinggalkan. Haram ataupun makruh. Kemudian kata Abu Amr ibn Salah, wastitharatu ulumiha wa nashriha, dan kita terus mempelajari, berusaha untuk mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa mu'adatu man adahu wa adaha, dan kita memerangi orang-orang yang membenci Nabi alaihi salatu wassalam dan membenci sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mengolok-olok Nabi alaihi salatu wassalam kita musuhi, kita perangi. Orang yang membenci sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sudah jelas itu sunnah. Yang mengolok-olok sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kita perangi. Wa muwalatu man walahu wa walaha, dan kita berloyalitas, artinya menolong kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Siapapun orang yang senantiasa berpegang kepada Nabi dan sunnah Nabi, kita jadikan mereka adalah teman terbaik. Kemudian wa takhalluqu bi akhlaqi, di antara nasihat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat kepada Rasul adalah kita berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana akhlaknya Nabi alaihi salatu wasallam sedangkan kita malas untuk membaca, malas untuk mentadaburi isi Al-Quran, malas untuk merenungkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita bisa untuk meniru akhlaknya Nabi alaihi salatu wasallam sedangkan kita tidak pernah tahu apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tak pernah kita membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Abu Amr ibn Salah, wa ta'addubu bi adabih, kita beradab dengan adabnya Nabi alaihi salatu wassalam, wa mahabbatu alihi, di antara bentuk nasihat kepada Nabi alaihi salatu wassalam kita mencintai keluarganya Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau memang benar keturunan Nabi, ya kita cintai. Kalau memang ada benar memang keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita cintai. Wa sahabatihi, dan kita mencintai para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan seluruh para sahabat tanpa terkecuali. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wali a'immatil muslimin, dan nasihat itu ditujukan kepada a'immatil muslimin, imam-imam muslim. Para al-ulama menjelaskan imam muslim ini bisa dua. Imam muslim ini bisa dua. Bisa ulama. Ulama termasuk imam muslim, kaum muslimin, imamnya siapa? Para ulama. Bisa yang kedua maknanya a'immatil muslimin, maksudnya adalah waliul amr, pemimpin, penguasa. Itulah a'immah muslimin, imam yang muslimin. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari presiden, gubernur, wali kota, terus camat, lurah, wali negara, wali jorok, itu semua waliul amr. Pemimpin kaum muslimin yang di bawah, wakil dari yang di atas. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Amr ibn Salah menjelaskan apa itu nasihat untuk
pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kata beliau, muawanatuhum 'alal haq. Kita bantu pemimpin kita di atas kebenaran. Wa ta'atuhum fihi. Kita taati pemimpin kita di dalam kebenaran, di dalam yang ma'ruf. Wa tadhkiruhum bihi. Kita ingatkan pemimpin kita, penguasa kita untuk senantiasa mengamalkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Wa tanbihuhum fi rifqin wa lutfin. Terus kita ingatkan, kita peringatkan para penguasa kita, pemimpin kita untuk senantiasa dalam sifat rifqin, lembut dan lunak. Wa mujanabatil wuthubi alaihi wad du'a lahu. Dan senantiasa kita mendoakan pemimpin kita untuk senantiasa diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk nasihat kita kepada penguasa kita, pemimpin kita, terus kita berikan nasihat. Dan di antara bentuk nasihat kepada penguasa, pemimpin kita, tidak melakukan pemberontakan. Tidak melakukan pemberontakan kepada penguasa kita, pemimpin kita yang sah. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan bentuk ketaatan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk taat kepada penguasa bil ma'ruf, dengan perkara yang ma'ruf. Kita wajib taat kalau jelas itu maslahatnya, kebaikan. Kalau seandainya diperintahkan kita kepada maksiat, gimana Ustaz? Kita tidak kerjakan tapi tidak boleh memberontak. Jelas yang diperintahkan adalah maksiat dan dosa, maka tidak boleh kita memberontak dan jangan dikerjakan. Karena kaedahnya tidak ada ketaatan untuk makhluk. La ta'ata lil makhluk fi maksiatillah. Tidak boleh kita menaati makhluk untuk memaksiati Allah. Jangankan penguasa, orang tua, kalau diperintahkan oleh orang tua kepada ketaatan, lakukan. Kalau seandainya diperintahkan kepada kemaksiatan, dosa, tak perlu dilakukan, tapi jangan memberontak kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua kalian yang kafir memerintahkan kalian untuk berbuat kekufuran, kalian muslim diperintahkan untuk berbuat kekufuran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan taati. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, engkau senantiasa menemani kedua orang tuamu dalam keadaan ma'ruf, terus dibimbing, terus diingatkan, tapi tidak perlu ditaati. Begitu pula sikap kita kepada penguasa, kepada pemimpin kita. Kalau yang ma'ruf diperintahkan, lakukan. Kalau yang maksiat tak perlu dilakukan, tak perlu memberontak. Ya, tinggalkan saja sudah. Maslahatnya tidak ada. Yang ada mudarat sudah saya tidak kerjakan, saya tidak lakukan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa taat kepada penguasa dan tidak boleh keluar, tidak boleh memberontak. Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallah, saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sam'u wat-ta'ah. Kemudian engkau mendengarkan perintah penguasa kalian, pemimpin kalian, dan menaatinya.
Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak yang tidak layak untuk menjadi penguasa, tapi kalau sudah menjadi penguasa yang sah, maka wajib ditaati. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, walaupun dipukul punggungmu, dianiaya, dizalimi dan diambil hartamu, tetap kita tidak boleh memberontak. Keluar dari pemerintah, keluar dari perintah penguasa. Tetap kita berada di bawah pimpinan mereka, tapi tak perlu kita taati kalau seandainya itu sebuah maksiat. Ustaz, kita kan dizalimi gimana Ustaz? Ibu, bapak, di dunia iya, tapi apakah mereka sanggup untuk menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat? Apakah mereka sanggup untuk menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Nanti Allah adili mereka di akhirat? Tak mungkin. Ya kalau seandainya kita dizalimi, kita banyak berdoa kepada Allah bahwa hak kita diganti berlipat-lipat oleh Allah di akhirat. Kalaupun kita melawan, apakah datang maslahat untuk kita? Tidak. Kenapa? Kita tak punya kekuatan. Yang ada kita makin disakiti. Kemudian yang kita perlu lakukan kepada penguasa kita, pemimpin kita, terus mendoakan. Karena yang membolak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi pemimpin kita setelah kita doakan satu Indonesia ini, seandainya menjadi orang yang baik, bisa saja. Karena yang memberikan petunjuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Bukan kita. Dan jangan pernah celah penguasa. Terus doakan mereka, berikan nasihat kalau mereka salah. Ad-dinu nasihat. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada penguasa kita? Apakah kita turun ke jalan rame-rame, kemudian kita teriak-teriak di tengah jalan, kita berikan nasihat? Tidak, itu bukan nasihat namanya. Nasihat kita jelaskan tadi bahwa nasihat itu secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama, nasihat itu dilakukan dengan cara yang mudah, dengan lafaz, ungkapan-ungkapan yang sederhana, yang mudah difahami dan dengan lembut. Itu nasihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Musa dan kepada Harun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idhhaba." Pergilah engkau wahai Musa dan Harun ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Siapa Fir'aun? Pemimpin ketika itu, penguasa. Ada yang lebih kafir dari Fir'aun? Yang mengatakan saya adalah Tuhan? Belum ada saya ketemu. Ada yang mengatakan Tuhan, pemimpin kita. Fir'aun mengatakan saya adalah Rabb kalian, Tuhan kalian. Siapa Fir'aun. Tapi Allah mengatakan pergi kepada Fir'aun, sesungguhnya beliau telah melampaui batas. Siapa Fir'aun? Siapa yang lebih kafir dari Fir'aun? Waqfaqula lahu qawlan layyina. Engkau temui wahai Musa dan Harun dan katakan kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Fir'aun tidak teriak-teriak di jalan, tidak memancing amarah seluruh masyarakat, tidak. Tapi didatang, diketok, diberikan nasihat yang lembut. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan beliau ingat dan takut kepada Allah. Karena nasihat ketika kita berikan secara empat mata, sembunyi-sembunyi, yang pertama dia tidak malu kalau dia tahu itu salah. Kalau penguasa kita salah, keliru, kita berikan nasihat secara sembunyi, malukah dia? Tidak. Dia akan introspeksi diri sendiri. Kalau di tengah jalan, orang satu masyarakat tahu semuanya kesalahan yang membuat mereka tidak menerima nasihat dan sulit menerima nasihat.
Kemudian syarat yang kedua di dalam memberikan nasihat ialah dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan. Yang pertama dengan lembut, dengan lunak memberikan nasihat. Ya, kalau ada orang salah sholat setelah asar dia sholat sunnah, di awal lah pandai, langgar hati, kau gak beres kan? Apa kau apa? Tak ada sholat setelah asar pak. Tersinggung orang, maka dipanggil pak setelah 5. Bapak tadi sholat apa pak? Sholat setelah asar sunnah pak. Oh pak, sholat setelah asar yang disunnahkan itu sebelum asar, sebelum subuh. Setelah subuh tidak ada. Sebelum zuhur, sebelum asar itu ada. Sebelum asar, setelah asar itu tidak ada. Baru mereka beliau mau menerima. Kenapa nasihat butuh dengan ungkapan yang lembut? Kemudian dengan sembunyi-sembunyi. Dalilnya Ustaz, hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, man arada an yansaha li sultan, siapa yang hendak memberikan nasihat kepada penguasanya, pemimpinnya, bi amrin, dengan suatu perkara, fala yubdi lahu alaniyah, jangan dia tampakkan nasihatnya kepada manusia, dia sembunyikan, walakin liyakhudh biyadihi falyakhluwa bihi, ambil tangan pemimpin kita dan berdua-dua kita bicara 4 mata. Fa in qabila minhu fadak, kalau diterima alhamdulillah, kata Nabi SAW. Hadisnya dhaif, akan tetapi banyak penguatnya dari hadis-hadis yang lain. Artinya hadis ini sah. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Kalau seandainya tidak diterima nasihat kita, tidak, bukan urusan kita lagi, antara pemimpin kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berikan nasihat, tidak diterimanya ya sudah, bukan urusan kita. Kita sudah nasihati kepada pengurus, tidak didengar ya sudah, kita sudah menjalankan tugas. Perkara diterima tidak diterima itu urusan nanti. Yang penting kita sampaikan nasihat. Terakhir insyaallah pembahasan kita ialah kita memberikan nasihat, kata Nabi SAW, kepada seluruh kaum muslimin. Artinya ada nasihat kepada Allah, ada nasihat kepada kitab Allah, ada nasihat kepada Rasulullah, ada nasihat kepada imam, baik itu ulama ataupun kepada penguasa. Kita berikan nasihat. Dan yang terakhir, memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Dengan cara apa? Kita tunjukkan mereka dengan apa yang menjadi maslahat kebaikan untuk mereka. Mengajarkan mereka perkara agama mereka dan dunia mereka. Itu nasihat. Bukan hanya agama, tapi dunia kita ajarkan pun. Ya. Wasatru auratihim, dan kita tutup aurat-aurat mereka, aib-aib mereka. Wasaddu khallatihim, dan kita tutup kesalahan mereka. Wa nusratuhum ala a'daihim, kita tolong kaum muslimin ya ketika mereka kesulitan. Wa mujanabatul ghishi wal hasad lahum, dan kita jauhi sifat-sifat curang kepada saudara kita dan juga sifat hasad kepada saudara kita. Maka kemudian Abu Amr ibn Salah mengatakan, wa an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang akan kita pelajari, dia cintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ketika dirinya suka akan satu perkara, maka dia suka pula perkara itu ada pada saudaranya. Kemudian wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Ketika dia tidak menyukai sesuatu untuk dirinya, maka seperti itu pula dia tidak menginginkan perkara tersebut ada pada saudaranya. Dan semisalnya, artinya kita terus memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita muslim demi kebaikan mereka. Maka inilah makna dari sebuah nasihat yang dijelaskan oleh Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tutup dengan perkataan Jarir Ibnu Abdillah. Beliau mengatakan, bay'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Saya berbaiat. Baiat itu
suatu perjanjian untuk senantiasa mengikuti, berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nushi, untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Artinya berjanji Jarir ibnu Abdullah untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Maka tugas kita untuk saling menasihati, saling mengingatkan. Bukan hanya guru yang memberikan nasihat kepada murid, tapi terkadang murid perlu memberikan nasihat kepada guru. Tapi cara yang mana? Sendiri-sendiri, empat mata, diberikan ucapan-ucapan yang lembut. Maaf Ustaz, yang Ustaz sampaikan tadi keliru Ustaz. Tidak di tengah-tengah Ustaz salah, tidak tepat. Kalau ada ustaznya yang salah menyampaikan, lupa khilaf, maka dia datangi, dia ingatkan, afwan Ustaz, maaf Ustaz, tadi Ustaz ada yang keliru sedikit, hadisnya salah Ustaz, ini yang tepat Ustaz, diingatkan. Maka kita semua butuh saling menasihati, yang besar menasihati yang kecil, yang tua menasihati yang muda. Seorang guru menasihati muridnya, seorang ayah, orang tua menasihati anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dan terus kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasihati. Wallahu taala alam. Kita selesai dari pembahasan hadis ke-7 dan insyaallah kita akan pindah ke hadis ke-8. Hadis ke-8 insyaallah tentang perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk berpegang kepada agama ini, bahwa seseorang muslim tidak boleh dikotori darahnya, tidak boleh disakiti, tidak boleh diambil hartanya kecuali yang telah ditetapkan di dalam syariat. Artinya darah seorang muslim itu adalah darah yang dijaga. Tidak boleh kita saling menumpahkan darah, tidak boleh saling membunuh kaum muslimin, tidak boleh menyakiti kaum muslimin. Ya, ini termasuk hadis yang akan membantah, menjawab pemikiran tentang bom bunuh diri yang mereka membawa bom untuk membunuh kaum muslimin, ya, dengan alasan jihad. Kenapa? Darah kaum muslimin itu berharga, mahal, bukan harganya murah. Insyaallah kita bahas di hadis yang ke-8 insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan Allah senantiasa jaga kita dalam keadaan yang baik, dan Allah pertemukan kembali kita dalam keadaan yang baik pula. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.